Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nopriansya Putra dengan NIM 1912114141. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman client server yang bertema REST API. Di sini untuk pendemoannya menggunakan Postman di web browser. Di sini saya menggunakan contoh sebagai admin. Ada 4 sistem dari admin, yaitu get admin, post admin, put admin, dan delete admin. Untuk get admin sendiri fungsinya untuk membaca data admin. Kemudian untuk post admin fungsinya untuk membuat data admin. Kemudian yang ketiga, put admin fungsinya untuk mengupdate data admin atau mengubah atau mengedit data admin. Yang terakhir, yang keempat, yaitu delete admin yang fungsinya untuk menghapus data admin. Di sini saya akan mencoba untuk login sebuah akun yang ada di sini. Misal gmail.com. Misalkan saya akan masukkan email saya sendiri, yaitu mnopriansaputra@gmail.com. Dengan sandinya bisa kita lihat juga, welcome. Ini untuk sebagai contohnya, kita send. Ternyata salah, bukan welcome tapi 123. Jika datanya sudah masuk, akan muncul responnya seperti ini dengan sukses true, dan pesannya menunjukkan bahwa autentifikasinya sudah valid. Ini bisa kita lihat data admin respon. Ini adalah ID saya yang nomor yang pertama, dan sudah dikasih token untuk membuat data baru. Di sini kita akan menuju ke get admin. Nah, get admin sendiri kita bisa melihat seluruh data admin. Kita bisa lihat di sini untuk melihat beberapa data yang akan direspon menggunakan Postman. Di sini ada 4 tabel, dan di sini bisa kita lihat untuk datanya, dan kita juga bisa mencari data dengan menggunakan kunci utamanya, yaitu ID. Kita bisa gunakan value, misal nomor 2. Nah, akan memunculkan pencarian yang seperti ini. Ini gunanya untuk mencari sebuah pencarian data dengan menggunakan parameter sebagai memfilter data tersebut. Kemudian untuk post admin yang gunanya untuk membuat sebuah data baru. Di sini kita bisa menuliskan sebuah email, password, dan nama. Misal kita membuat email baru seperti ini, rian.gmail.com. Kita bisa bikin password seperti 234 dan nama Rian. Nah, jika kita menampilkan send, ini gagal. Mengapa gagal? Karena kita belum memasukkan tokennya. Bisa dilihat untuk message-nya token not valid. Berarti kita harus memasukkan token di authorization dengan menggunakan tipe bearer token. Untuk token di sini kita bisa melihat di login tadi menggunakan token yang seperti ini. Nah, untuk tokennya kira-kira seperti ini. Kita masukkan tokennya, dan ketika sudah masuk tokennya, kita bisa send, dan hasilnya
hasilnya data tersebut sudah valid dan data tersebut sudah dibuat ke data yang baru. Kita bisa melihat dari database-nya di sini. Ini adalah database punya saya. Kita coba refresh. Nah, di sini kita bisa melihat ID 20 yaitu rian@gmail.com dengan passwordnya sudah terenkripsi. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan put admin, yaitu fungsinya untuk mengubah data admin. Kita bisa memasukkan data yang mana kita ubah. Di sini misal kita akan mengubah email yang tadi, gmail.com. Kemudian kita mau mengubah password 234 menjadi 123 atau 12, dan namanya bisa diganti, misal nama M. Noktarisya Putra untuk nama user. Maka ketika send, maka data tersebut sudah berubah. Apabila misal passwordnya kita hapus, apa yang terjadi? Maka data tidak valid. Begitu juga dengan yang lain. Misal 20-nya kita hapus. Dan juga sama. Seperti itu. Nah, apabila ingin menghapus data admin, kita bisa memasukkan value yang sudah ada kategorinya ID. Karena kita akan menggunakan ID 20 ini sebagai contoh, kita akan menghapus ID 20. Apakah bisa untuk menghapusnya? Mari kita lihat. Nah, data tersebut sudah valid. Itu artinya data tersebut sudah terhapus dari data admin. Dan kita bisa merefresh di database-nya. Dan bisa dilihat datanya cuma ada 4 data. Kira-kira seperti itu untuk demonstrasinya. Oke. Nah, kita akan beralih menuju ke coding. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editor, dan saya juga menggunakan XAMPP untuk membuat database. Di sini saya menjalankan 2 modul yang di sini untuk dijalankan, yaitu Apache untuk menampilkan PHP MyAdmin, dan yang kedua MySQL untuk mengaktifkan database. Kira-kira seperti itu. Untuk Revos ini saya menggunakan CE3, dan ini sekilas ini foldernya dari sini. Nah, kita bisa langsung ke codingannya ya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kita langsung saja untuk penjelasan codingnya. Di sini yang bisa kita lihat untuk codingnya di sini, ini maksudnya adalah untuk memberikan respon dari yang ada di sini ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kelas admin REST controller itu kita akan membuat sebuah kelas dengan induk admin dengan extend REST controller sebagai controller REST API-nya. Nah, ini tersimpan di REST controller.php di libraries. Nah, kira-kira seperti ini untuk sistem controllernya. Kemudian untuk private secret key ini bersifat private ya. Itu aku belum bisa menjelaskan maksudnya apa. Langsung saja ke functionnya. Function construct ini fungsinya untuk menjalankan pertama kali
dalam sebuah program. Jadi semuanya itu bergantung pada function construct dengan variable config dan sama dengan res. Res ini diambil dari res.php di config yang akan menjalankan semua program dari awal sampai akhir dengan konstruk the parent class, sebuah parent yang akan menjalankan sebuah config. Nah, di sini ada this.model. Jadi kita akan menggunakan model yaitu mlogin. Nah, model ini termasuk dari MPC yaitu model view controller. Nah, model di sini fungsinya untuk berinteraksi dengan database. Nah, seperti yang kita lihat di mlogin. Nah, di sini ada kelas mlogin dengan ekstensi CI model. Kemudian untuk public function-nya kita memanggil cek untuk login untuk memastikan login tersebut bisa masuk dengan mengambil data yang ada di database dan membuat array dengan variabel email dan dikembalikan ke key, sehingga apabila data tersebut benar maka akan masuk, dan jika salah maka data tersebut error dan tidak bisa masuk. Seperti itu. Baik, langsung saja untuk public function-nya kita beralih menuju ke get. Nah, di sini ini adalah coding untuk get admin yang dimana inilah bagian struktur pembuatan get-nya yang sudah terprogram. Di sini ada sebuah variabel ID yaitu ada this dan get, artinya untuk mendapatkan sebuah ID. Kemudian if dan else. Nah, ini maksudnya jika variabel ID double sama dengan value-nya kosong, maka statement mengatakan variabel admin akan mendapatkan variabel admin ini akan mendapatkan sebuah database, berupa admin dan juga memanggil untuk hasilnya nanti. Nah, sedangkan jika ini selain dari ini, berarti jika ini ada maka untuk statementnya variabel admin ini akan mengambil di mana database itu berada jika itu ada di raw objeknya. Ya, kira-kira seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Nah, ketika semua data ini sudah terbaca, maka kita bisa melihat untuk dua respon. Jika data tersebut ada untuk data admin, maka akan mendapatkan sebuah data berupa data admin. Dan jika itu nggak ada data variabel admin, itu dia nggak akan mendapatkan sebuah data yang kita cari. Nah, kira-kira seperti itu untuk codingnya. Nah, di sini untuk public index post kira-kira seperti ini bentuk dari index box-nya. Nah, ini untuk post admin ini pertama itu dia harus cek dulu untuk tokennya, memvalidasi semua baik email, password, dan nama. Dan juga ini sekaligus untuk jadi yang pertama ini kita harus mengecek token yang nanti akan kita jelaskan di akhir-akhir. Nah, di sini ada this form validation set rules dengan email dan value email, dan fungsi required digunakan untuk
ketika ada sebuah data kosong, maka akan menampilkan error untuk memvalidasi email. Itu juga dengan password dan juga nama. Kemudian ketika sudah melewati semuanya, kita akan menuju ke sini. Nah, jika ada yang salah, maka akan menampilkan error, dan error. Dan akan menampilkan sebuah exit, yang artinya ketika ada yang salah dari data ini, maka akan menampilkan seperti ini. Tapi jika lolos dari tempat ini, maka akan beralih menuju ke data post. Nah, di sini untuk data post, di sini bisa dilihat data array, ada email, password, dan nama. Nah, untuk fungsi password hash ini gunanya untuk menyembunyikan password ketika sudah membuat sebuah data. Kemudian di sini ada email. Ini menunjukkan post untuk email dan juga nama. Ini juga post menunjukkan nama. Nah, ketika sudah untuk data post, kita menuju ke data insert, yang dimana jika data tersebut valid, maka data tersebut sudah ditambahkan di database. Dan jika datanya tidak valid, maka itu juga sebaliknya. Datanya tidak akan keluar di database. Kemudian untuk berikutnya yaitu public function index put dari put admin. Di sini ini paling panjang codingnya ya. Di sini untuk datanya ada variabel ID, email, password, nama, dan juga sebuah validation message. Di sini kita akan mencoba memasukkan inputannya dari ID, email, nama, password, dan itu akan dimasukkan ke masing-masing variabel. Nah, setelah memasukkan variabelnya akan menuju if, ke percabangan if. Kita akan mencoba untuk memvalidasi sebuah data dari ID menuju array post akan menghasilkan sebuah validasi message. Jika data tersebut masih belum terisi, maka ID wajib diisi untuk pesannya. Begitu juga dengan seterusnya, email, password, nama. Jika semua datanya tidak diisi, maka akan menampilkan salah satu error. Kemudian untuk berikutnya yaitu menghitung if, menghitung validasi message dari if. Di sini jika ada salah satunya data yang lebih besar dari 0, maka data tersebut tidak valid. Seperti itu untuk perhitungannya. Dan beralih ke data JSON. Data JSON ini kita ketika sudah selesai menuju dari validasi message ini, selanjutnya akan mengeksekusi. Nah, di sini ada email dengan mempush email dan juga password, dan juga ada nama. Jika data tersebut sudah terupdate, maka
akan ada dua kemungkinan, yaitu ada data valid dan data not valid. Jika data tersebut valid, maka akan menampilkan sebuah data menunjukkan bahwa data tersebut sudah terupdate atau sudah teredit. Selanjutnya, apabila data tersebut tidak valid, maka akan menunjukkan bahwa data tersebut tidak dirubah. Kemudian untuk yang terakhir, sistem delete admin. Di sini kita bisa melihat ada ID dan data. Di sini kita bisa menyimpan di sini kita bisa menghapuskan sebuah ID dari ID manapun, misal dari ID 2, ID 3. Dan ketika misalkan ID 2 masuk ke ID dan juga data. Nah, jika data tersebut valid, maka data admin tersebut sudah terhapus. Dan begitu juga sebaliknya, jika data tersebut tidak valid, maka tidak akan terhapus. Seperti itu. Kemudian ada public function login post. Di sini ada beberapa banyak, dimulai dari variabel E dan juga variabel P. E untuk email dan P untuk password. Terus ada email, ini mlogin, check login, terus row array. If langsung saja apabila email tersebut valid, maka loginnya itu bisa, maka loginnya sudah masuk. Dan jika ada yang salah, maka loginnya itu tidak masuk. Nah, seperti itu. Terakhir, untuk cek token. Nah, di sini ada try, yang artinya untuk mencoba untuk mengecek sebuah token. Di sini dengan variabel token kita bisa lihat di sini ada this input get request header. Ini menginputkan sebuah get request header untuk mengauthorization apakah jika data tersebut ada, jika data tersebut ada, maka bisa expose. Ya mungkin itu saja sih yang codingnya dari saya. Ya mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.